Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syirik adalah sebesar-besar dosa yang wajib kita jauhi. Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah menyebabkan kerusakan dan bahaya yang besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di antara kerusakan dan bahaya akibat perbuatan syirik adalah: pertama, syirik merendahkan eksistensi kemanusiaan. Syirik menghinakan kemuliaan manusia, menurunkan derajat dan martabatnya. Sebab Allah menjadikan manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Allah memuliakannya, mengajarkan seluruh nama-nama, lalu menundukkan baginya apa yang ada di langit dan di bumi semuanya. Allah telah menjadikan manusia sebagai penguasa di jagat raya ini. Tetapi kemudian ia tidak mengetahui derajat dan martabatnya sendiri. Ia lalu menjadikan sebagian dari makhluk Allah sebagai Tuhan dan sesembahan. Ia tunduk dan menghinakan diri kepadanya. Ada sebagian dari manusia yang menyembah sapi yang sebenarnya diciptakan Allah untuk manusia, agar hewan itu membantu meringankan pekerjaannya. Dan ada pula yang menginap dan tinggal di kuburan untuk meminta berbagai kebutuhan mereka. Allah berfirman, "Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan." Quran Surat Al-Hajj ayat 20-21. Kemudian barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Yang kedua, syirik adalah sarang khurafat dan kebatilan. Dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan perbuatan syirik, barang dagangan, dukun, tukang nujum, ahli sihir dan yang semacamnya menjadi laku keras. Sebab mereka mendakwahkan, mengklaim bahwa dirinya mengetahui ilmu gaib yang sesungguhnya tak seorang pun mengetahui kecuali Allah. Jadi dengan adanya mereka, akal manusia dijadikan siap untuk menerima segala macam khurafat atau takhayul, serta mempercayai para pendusta atau dukun. Sehingga dalam masyarakat seperti ini akan lahir generasi yang tidak mengindahkan ikhtiar usaha dan menjadi sebab serta meremehkan sunnatullah, ketentuan Allah. Yang ketiga, syirik adalah kedoliman yang paling besar, yaitu dolim terhadap hakikat yang agung, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Adapun orang musyrik mengambil selain Allah sebagai Tuhan serta mengambil selainnya sebagai penguasa. Syirik merupakan kedaliman dan penganiayaan terhadap diri sendiri, sebab orang musyrik menjadikan dirinya sebagai hamba dari makhluk yang merdeka. Syirik juga merupakan kezaliman terhadap orang lain yang ia persekutukan dengan Allah karena ia telah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Hadis berikut tentang anjuran untuk berkata baik atau lebih baik diam serta memuliakan tetangga serta tamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." Kalimat barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maksudnya adalah barang siapa beriman dengan keimanannya sempurna, yang keimanannya itu menyelamatkannya dari azab Allah dan membawa mendapatkan ridho Allah, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dari semuanya itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya, sebagaimana tersebut pada firman Allah, "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan dimintai tanggung jawabnya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dan firman-Nya, apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh Raqib dan Atid. Quran Surat Kahf ayat 18.
Bahaya lisan itu sangat banyak. Rasulullah SAW juga bersabda, bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya? Beliau juga bersabda, tiap ucapan anak Adam menjadi tanggung jawabnya kecuali menyebut nama Allah, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Barang siapa memahami hal ini dan beriman kepadanya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memelihara lidahnya sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik atau diam. Sebagian ulama berkata, seluruh adab yang baik itu bersumber pada 4 hadis. Antara lain adalah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Sebagian ulama memaknakan hadis ini dengan pengertian, apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik lagi benar, dia diberi pahala. Oleh karena itu, ia mengatakan hal yang baik itu. Jika tidak, hendaklah dia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh atau mubah. Dalam hal ini, maka perkataan yang mubah diperintahkan untuk ditinggalkan atau dianjurkan untuk dijauhi karena takut terjerumus kepada yang haram atau makruh. Dan seringkali hal semacam inilah yang banyak terjadi pada manusia. Allah berfirman, apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh Raqib dan Atid. Quran Surat Kahf ayat 18. Para ulama berbeda pendapat apakah semua yang diucapkan manusia itu dicatat oleh malaikat. Sekalipun hal itu mubah ataupun tidak dicatat kecuali perkara yang akan memperoleh pahala atau siksa. Ibnu Abbas dan lain-lain mengikuti pendapat yang kedua. Menurut pendapat ini, maka ayat di atas berlaku khusus, yaitu pada setiap perkataan yang diucapkan seseorang yang berakibat orang tersebut mendapat balasan. Kalimat hendaklah ia memuliakan tetangganya, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, menyatakan adanya hak tetangga dan tamu, keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran keharusan berbuat baik kepada tetangga. Dan Rasulullah SAW bersabda, Jibril selalu menasihati diriku tentang urusan tetangga, sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu dapat mewarisi harta tetangganya. Bertamu itu merupakan ajaran Islam, kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Sebagian ulama mewajibkan menghormati tamu, tetapi sebagian besar dari mereka berpendapat hanya merupakan bagian dari akhlak yang terpuji. Pengarang kitab Al-Ifsah mengatakan hadis ini mengandung hukum, hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamunya itu orang kaya ataupun yang lain, juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa saja yang ada pada dirinya walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara segera menyambutnya dengan wajah senang, perkataan yang baik, dan menghidangkan makanan. Hendaklah ia segera memberi pelayanan yang mudah dilakukan tanpa memaksakan diri. Pengarang juga menyebutkan perkataan dalam menyambut tamu. Selanjutnya ia berkata, adapun sabda Nabi SAW, makna hendaklah ia berkata baik atau diam, menunjukkan bahwa perkataan yang baik itu lebih utama daripada diam, dan diam itu lebih utama daripada berkata buruk. Demikian itu karena Rasulullah SAW dalam sabdanya menggunakan kata-kata hendaklah untuk berkata benar didahulukan dari perkataan diam. Berkata baik dalam hadis ini mencakup menyampaikan ajaran Allah dan Rasulnya dan memberi pengajaran kepada kaum muslim, amar ma'ruf dan nahi mungkar berdasarkan ilmu, mendamaikan orang yang berselisih, berkata yang baik kepada orang lain. Dan yang terbaik dari semuanya itu adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan orang yang ditakuti kekejamannya atau diharap pemberiannya. Yang keempat, syirik sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan, kehidupannya selalu diliputi ketakutan, sebab dia menyandarkan dirinya pada banyak Tuhan, padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberikan manfaat atau menolak bahaya atas dirinya. Karena itu dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, putus asa dan ketakutan tanpa sebab merupakan suatu hal yang lazim dan banyak terjadi. Allah berfirman, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Quran Surat Al-Imran ayat 151.
Yang kelima, syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meremehkan amal soleh. Sebaliknya mereka melakukan perbuatan dosa dengan keyakinan bahwa para perantara akan memberinya syafaat di sisi Allah. Begitu pula orang-orang Kristen melakukan berbagai kemungkaran, sebab mereka mempercayai Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka ketika disalib. Sebagian umat Islam mengandalkan syafaat Rasulullah SAW, tapi mereka meninggalkan kewajiban dan banyak melakukan perbuatan haram. Padahal Rasulullah SAW berkata kepada putrinya, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu, tetapi aku tidak bermanfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, syirik menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Syirik menyebabkan kesia-siaan dan kehampaan di dunia, sebab di akhirat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepada surga dan tempatnya ialah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Yang ketujuh, syirik memecah belah umat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Itulah berbagai kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan perbuatan syirik. Yang jelas syirik merupakan penyebab turunnya derajat dan martabat manusia ke tempat paling hina dan paling rendah. Karena itu wahai para pembaca yang budiman yang dirahmati Allah, marilah kita bertaubat atas segala perbuatan syirik yang telah kita perbuat, dan marilah kita peringatkan dan kita jauhkan masyarakat di sekitar kita, anggota keluarga kita, sanak famili kita dari syirik, kerusakan dan bahayanya, agar kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam segera berakhir, agar kehinaan dan kerendahan umat Islam diganti menjadi kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.